Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pada hari ini. Bersama saya, Latifah, dengan NIM 22029019 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Hari ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi dan memahami materi ukuran pemusatan data kelas 12 SMA. Pernah nggak sih kalian merasa pembelajaran jadi lebih seru kalau bisa berbagi ide secara langsung? Maka dari itu, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi keren bernama Padlet. Padlet adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan kita untuk membuat papan kolaborasi virtual. Dengan Padlet, kita dapat berbagi ide, file, gambar, video, bahkan link secara real time. Padlet sangat mudah untuk digunakan. Dengan fiturnya yang menarik, Padlet cocok digunakan untuk diskusi, brainstorming, bahkan presentasi. Yuk kita coba bersama-sama di pembelajaran hari ini. Pertama-tama, mari kita buka link kolaborasi yang sudah dibagikan. Setelah dibuka, akan muncul papan kolaborasi yang terdapat beberapa informasi. Di sini yang pertama itu merupakan tujuan dari pembelajaran. Ada 3, yang pertama tujuan memahami konsep, yang kedua tujuan perhitungan, yang ketiga tujuan aplikasi. Lalu di sini juga ada informasi pelajaran, dilanjutkan dengan modul ajar, lalu bahan ajar, LKPD, forum diskusi, video pembelajaran, langkah-langkah aktivitas, instruksi, tugas harian, dan beberapa game seru. Bagaimana sih supaya siswa bisa memberitahu bahwa sudah membaca atau memahami informasi ataupun instruksi yang diberikan di papan Padlet? Pertama, bisa menggunakan reaksi love yang terletak di bagian bar bawah dari informasi Padlet. Jika ada yang ingin ditanya, silahkan add comment untuk pertanyaan ketikan. Ataupun bisa menekan tanda tambah jika yang ditanya berupa file, link, atau kamera, dan segala macam. Nah, di sini bisa juga menggunakan tanda tambah untuk mengirimkan informasi di forum diskusi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memulai pembelajaran ukuran pemusatan data. Nah, di papan Padlet sudah ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan memahami konsep agar siswa dapat menjelaskan perbedaan antara mean, median, dan modus sebagai ukuran pemusatan data. Yang kedua, perhitungan. Siswa dapat menghitung mean, median, dan modus dari sekumpulan data dengan tepat. Lalu tujuan ketiga yaitu ada aplikasi, siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data yang tepat untuk berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada papan informasi mengenai materi pembelajaran, yakni mengenai ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Diharapkan siswa mampu mengikuti pembelajarannya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan add comment ataupun memberi reaksi jika sudah memahami materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Lalu sebelum memulai pembelajaran, siswa bisa membaca modul ajar terlebih dahulu agar mengerti pedoman belajar kita pada hari ini. Jika sudah selesai membaca, silakan memberikan reaksi ataupun jika ada yang ingin ditanya, silakan berkomentar. Lalu selanjutnya pada dinding bahan ajar, di situ sudah ada bahan ajar yang akan segera saya jelaskan. Untuk materi pada hari ini adalah ukuran pemusatan data. Apa sih itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data digunakan untuk menentukan nilai yang menjadi pusat atau representasi dari sekumpulan data. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah mean atau rata-rata, median, dan modus. Submateri pertama yang akan kita bahas adalah mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Mean digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari data tunggal,
data berkelompok ataupun berfrekuensi. Data yang sudah diterima akan diurutkan dan dijumlahkan. Setelah itu, data akan dibagi berdasarkan banyaknya data. Ada dua rumus MEAN, rumus untuk data tunggal dan rumus untuk data berkelompok. Rumus data tunggal, sigma XI per N, di mana XI merupakan nilai data alias jumlah dari data yang sudah diurutkan, dan N merupakan banyaknya data. Yang kedua, ada data berkelompok. Rumus dari data berkelompok adalah MEAN sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana XI adalah nilai tengah kelas, FI merupakan frekuensi kelas, sigma FI merupakan jumlah total frekuensi. Di sini ada contoh soal, yakni data tinggi badan siswa 150 cm, 152 cm, 155 cm, 157 cm, dan 160 cm. Hitunglah rata-rata tinggi badan. Nah, di sini kita menggunakan rumus MEAN data tunggal. Kenapa? Karena data tersebut belum diolah, alias datanya masih bersifat individual. Maka di sini MEAN sama dengan 150 ditambah 152 ditambah 155 ditambah 157 ditambah 160 per banyaknya data ada 5 per 5 sama dengan 774 per 5 yang menghasilkan rata-rata tinggi badan siswa adalah 154,8 cm. Submateri berikutnya merupakan median. Median merupakan nilai tengah yang terletak tepat di tengah data. Untuk menghitungnya, data harus diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dalam menghitung median, juga diperlukan analisis apakah data bersifat ganjil atau genap. Hal ini sangat penting karena cara perhitungannya akan berbeda. Nah, langkah-langkah mencari median, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, tentukan posisi median. Jika jumlah data N itu ganjil, maka median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Sedangkan jika jumlah data N adalah genap, maka median adalah rata-rata dari data ke N per 2. Dan data ke N per 2 ditambah 1. Nah, di sini rumus mencari median data kelompok. Median itu juga ada data tunggal dan data kelompok yang secara pengolahan datanya sudah berbeda. Untuk mencari median data kelompok itu rumusnya median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang F per F dikali P. L merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan jumlah frekuensi, F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F merupakan frekuensi kelas median, P merupakan panjang kelas. Nah, di sini ada contoh mengenai tinggi badan siswa yang sudah diurutkan 150 cm, 152 cm, 155 cm, 157 cm, 160 cm. Nah, karena datanya sudah diurutkan, maka kita tinggal menghitung jumlah data N genap atau ganjil. Setelah didapat ternyata ada 5 data, maka jumlah data N-nya adalah ganjil. Maka rumus median yang digunakan pada data tunggal tersebut adalah data ke 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 3. Karena rumusnya tadi N ditambah 1 per 2. Jadi mediannya adalah 155 cm alias data dengan urutan ketiga. Kan urutannya dimulai dari 150, 152, 155. Maka mediannya adalah 155 cm yang menjadi nilai tengah dari data tersebut. Nah, selanjutnya ada modus. Selain nilai rata-rata MEAN atau median, nilai modus juga sering digunakan. Ukuran pemusatan data satu ini berfokus pada mencari nilai yang paling sering muncul.
Berbeda dari pencarian nilai median, nilai modus tak perlu menggunakan pengurutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk bisa langsung menghitung frekuensi datum yang sering keluar, contoh sederhananya adalah contoh berikut. Kelompok data terdiri dari 2, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 4, 3. Nah, dari data yang disajikan, kita bisa langsung melihat bahwa angka 3 adalah angka paling banyak keluar atau angka yang paling sering keluar. Agar lebih mudah, kita juga bisa menggunakan pengelompokan data terlebih dahulu. Misalnya, angka 2 muncul 3 kali, angka 1 muncul 4 kali, angka 5 muncul 1 kali, angka 3 muncul 5 kali, angka 4 muncul 1 kali. Nah, dari kelima angka tersebut, angka 3 yang muncul 5 kali alias angka 3 adalah modus yang paling banyak muncul dalam kelompok data tersebut. Nah, berbeda dengan mencari modus data berkelompok, mencari modus data berkelompok menggunakan rumus modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. L merupakan tepi bawah kelas modus, D merupakan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Nah, di sini juga ada contoh soal data 150, 155, 152, 155, 157, 160. Manakah angka yang paling sering muncul? Tentu saja 155 karena 155 sudah muncul sebanyak 2 kali dari 6 data tersebut. Berikut merupakan ringkasan dari mean, median, dan modus serta keterangannya. Disimpulkan bahwa ukuran pemusatan data perlu dipahami secara mendalam untuk bisa membandingkan atau menganalisis data dengan tepat. Maka dari itu, kita akan lanjut dengan forum diskusi di papan Padlet berikutnya. Nah, silakan dibuka forum diskusinya jika ada yang ingin ditanya ataupun ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan dengan menekan tanda tambah atau men-add komentar yang ada di sini. Selanjutnya adalah pengerjaan LKPD. Di sini sudah ada LKPD, ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Jenis kegiatannya kerja kelompok menggunakan kelompok yang sebelumnya sudah dibuat. Melalui kegiatan diskusi ini, diharapkan peserta didik mampu menentukan nilai mean, median, dan modus dari data yang disajikan serta dapat menggunakan untuk menyelesaikan masalah terkait statistika. Langkah-langkahnya yang pertama, LKPD ini terdiri dari 4 permasalahan yang memberikan tabel distribusi frekuensi dengan banyak data melebihi 30 datum. Yang kedua, masing-masing permasalahan diberikan langkah-langkah untuk menentukan nilai mean, median, dan modus dari data yang disajikan. Lengkapilah langkah-langkah tersebut dengan mengisi titik-titik. Setelah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, buatlah kesimpulan dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, alokasi waktu pengerjaannya adalah 45 menit. Setelah membuat forum diskusi, siswa diharapkan mampu menonton video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman terkait materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Selain itu, silahkan mengikuti langkah-langkah aktivitas yang sudah diinstruksikan, lalu mengerjakan tugas harian, dan silahkan mengerjakan game seru yang akan menambah nilai. Game seru terdiri atas 3 game. Silahkan dikerjakan. Nilainya akan Ibu share di kolom komentar Padlet. Sepertinya cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan berkomentar. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.